Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Melihat dari sisi Allah, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Bilangan 14 ayat 7 dan 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, cara hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya, dan nilai-nilai hidup itu sangat bergantung dari sisi mana ia melihat segala sesuatu dalam hidupnya. Jika kita melihat segala sesuatu dari sisi manusia, maka kita bisa menjadi lemah. Tetapi jika melihat segala sesuatu dari sisi Allah, maka tidak ada persoalan apapun yang lebih besar dari kebesaran Allah kita. Karena itu, mari melihat segala sesuatu dari sisi Allah. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, 12 pengintai telah mengamati kondisi negeri itu. 10 orang melihat negeri itu dari sisinya sendiri, namun 2 orang di antaranya, yakni Yosua dan Kaleb, memandang dari sisi Allah. Marilah kita memperhatikan beberapa hal yang penting dari Yosua dan Kaleb, pribadi-pribadi yang melihat segala sesuatu dari sisi Allah. 1. Menjadi pribadi yang melihat dari sisi Allah. Dalam penilaian Tuhan, Kaleb memiliki kriteria menjadi pribadi yang melihat dari sisi Allah. Pertama, lain jiwa yang ada padanya. Ayat 24. Jiwa berasal dari bahasa Ibrani nefes yang menyangkut pikiran, perasaan dan kehendak. Seorang bisa memiliki jiwa yang berbeda jika ia telah diperbaharui di dalam Tuhan. Inilah hidup baru saat seorang menyerahkan hidup kepada Allah, percaya dan menerima Yesus dalam hatinya. Kedua, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan kesetiaan mengikut Tuhan. Yosua dan Kaleb adalah pribadi-pribadi yang mengikut Tuhan seumur hidupnya. Ketika Kaleb berusia 40 tahun, ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Demikian pun saat ia berusia 85 tahun. Bandingkan Yosua 14 ayat 9 sampai 12. 2. Ciri-ciri pribadi yang melihat dari sisi Allah. Pertama, memandang segala sesuatu secara positif. Ayat 7. Objek yang dilihat oleh ke-12 pengintai adalah sama, tetapi mereka memiliki tanggapan yang berbeda. 10 pengintai memberi pendapat negatif. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Pasal 13 ayat 28. Karena melihat dari sisi dirinya, berbeda dengan Yosua dan Kaleb, mereka berkata, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Ayat 8. Kedua, tidak membandingkan masalah dengan dirinya, tetapi dengan Allah. Ayat 8. 10 pengintai itu berkata, kami lihat di sana orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Pasal 13 ayat 33. Namun Yosua dan Kaleb berkata, mereka akan kita telan habis. Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 9. 10 pengintai yang lain membandingkan masalah dengan diri mereka yang terbatas. Sedangkan Yosua dan Kaleb membandingkan dengan Allah yang tidak terbatas. Ketiga, memiliki komitmen untuk taat pada Allah. Ayat 9. Ke-12 pengintai adalah pemimpin di antara orang Israel. Bilangan 13 ayat 3 dan 4. Tetapi hanya 2 orang dari antara mereka yang melihat segala sesuatu dari sisi Allah. Yosua dan Kaleb tetap memiliki komitmen untuk taat pada Allah, meskipun suara banyak orang tidak mendukung pernyataan mereka. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Ayat 9. 3. Berkat bagi pribadi yang melihat dari sisi Allah. Tuhan memberkati orang yang melihat dari sisi Allah, yaitu pertama, ia akan mendapat perlindungan Tuhan. Ayat yang ke-10. Bangsa Israel hendak melontari Yosua dan Kaleb dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ayat 10. Sehingga mereka terlindungi. Kedua, menikmati penggenapan janji Tuhan. Ayat 24. Generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir berjumlah sekitar 3 juta orang. Tetapi dari jumlah sebanyak itu,
Hanya Yosua dan Kaleb yang dapat masuk ke Kanaan, tanah perjanjian itu, dan keturunan yang akan memilikinya. Mereka yang tidak hidup dalam ketaatan mendapatkan penghukuman dari Allah. Bandingkan ayat 26 sampai 37. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, melihat dari sisi Allah berarti memandang Allah yang tidak terbatas kuasanya dan mempercayai Dia sepenuhnya dalam segala sesuatu. Itulah yang membuat kita berpikir dan bertindak secara positif. Hidup kita melimpah dengan ucapan syukur. Namun jika kita membandingkan masalah dengan diri kita, maka kita akan melihat keterbatasan kita dan masalah itu yang menjadi besar. Tidak heran jika kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan menguasai kita. Setelah saya mengalami kelahiran baru, saya memiliki jiwa yang telah diperbarui. Saya dimampukan untuk melihat segala sesuatu dari sisi Allah, meskipun melawan suara kebanyakan orang yang ada di sekitar saya. Konsekuensi kepercayaan saya kepada Tuhan adalah saya hanya hidup menaati Tuhan. Saya ingin seperti Kaleb yang sejak hari pertobatannya tidak setengah-setengah mengikut Tuhan, tapi mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa dan kekuatan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya menjadi pribadi yang melihat segala sesuatu dari sisi Allah? Bagaimana agar saya dapat melihat segala sesuatu dari sisi Allah dalam hidup saya? Apakah berkat yang akan saya terima jika saya melihat segala sesuatu dari sisi Allah? Tuhan Yesus, terima kasih karena saya telah diperbarui di dalam nama-Mu. Ketika saya percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak mempunyai alasan sedikit pun untuk takut menghadapi masalah karena Yesus Tuhan menyertai saya. Kiranya mata saya selalu melihat segala sesuatu dari sisi-Mu, sehingga saya dapat melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup saya, dan orang lain pun dapat memuliakan Engkau. Saya mau setia menjadi pengikut-Mu seumur hidup saya. Amin. Optimis menghadapi hari depan karena melihat segala sesuatu dari sisi Tuhan. Kristuslah yang